Hey guys, welcome to The Screen. Yap, hari ini kita bakal update tentang Oscar 2024 karena hari ini baru digelar dan baru selesai. Dan wow, pemenangnya keren-keren banget. Dan jujur, Oscar tahun 2024 ini adalah Oscar yang paling make sense buat gua. Karena Oscar sebelumnya tuh kayak ada yang anggapan kita kayak politik lah, ada kayak lebih ke kepentingan gimana gitu, dan lebih ke film-film. Intinya adalah film yang nggak terlalu gua ikutin, tiba-tiba nongol gitu. Kayak orang bilang, lu bukan sinepil sih, maka lu nggak ngikutin bla 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 nih. Jadi kayak agak aneh aja gitu. Tapi di tahun ini itu agak relate, karena ini lebih ke general film-film yang hadir di Oscar ini kayak Oppenheimer. Siapa yang nggak tahu Oppenheimer? Kita hype banget pada saat itu ya. Dan yang terbaru ada Poor Things. Gue memang belum nonton, tapi ini lagi bener-bener pecah di kalangan-kalangan pecinta sinema, dan gue bakal nonton setelah itu ya. Dan wow, Oscar 2024 ini juga minim drama sebenarnya, nggak yang kayak sebelumnya yang tampar-tamparan luar biasa Smith itu kan. Tapi kali ini ada beberapa drama sebenarnya kalau kita mau kulik-kulik lagi atau mau kayak gimmick-gimmick entertainment biar laku ini video, sebenarnya ada aja ya. Salah satunya ya, si Robert Downey Jr. pas diumumkan menjadi Best Supporting Actress, itu kan yang mengumumkan Ke Huy Quan kan. Nah, pas dia naik ke panggung, itu dia nggak ngelihat sama si Case langsung gitu. Banyak banget fans di bawah, anjir, Robert Downey Jr. kok segitunya sombong banget, bla bla bla. Minimal dilihat kayak Ke Huy Quan-nya udah semangat banget, dia kayak cuman ngambil piala aja, nggak nganggap dianya gitu. Aduh, sebenarnya nggak tahu ya, menurut gue itu antara sengaja atau nggak sengaja, kayaknya lebih ke nggak sengaja, karena adrenalin orang yang baru menang Oscar pertama kali itu kan memang beda di atas panggung dengan sorotan lampu kamera. Gue bukan belain si Robert Downey Jr., mungkin itu ya teknis aja ya. Sebenarnya kan dia mungkin salah satu aktor yang loyal lah, Robert Downey Jr., nggak sesombong itu lah gitu, tapi arah-arahnya ke sana gitu. Ada aja drama, sebenarnya nggak ada drama, tiba-tiba dibuat drama kayak gini, tapi ya sudah lah gitu ya. Nah, drama kedua sebenarnya ada lagi, lebih ke gimmick ya, bukan drama, karena biasanya Oscar itu selalu ada kayak adegan-adegan lucu di atas panggung. Nah, kali ini datang dari pemeran dari Peacemaker, tentu saja John Cena, yang bugil, ya, yang bugil di atas panggung gitu. Cuman bertutupkan satu helai amplop gitu. Jadi wow. Selanjutnya juga para performer juga menarik banget. Ada Billie Eilish di sini, kemudian juga ada Ryan Gosling menyanyikan I'm Just a Ken ya, kalau nggak salah. Itu benar-benar keren banget di sana. Kemudian juga ada beberapa kayak Slash ada juga di sini, dan menarik banget. Nah, tapi intinya kali ini adalah gue pengen kasih info menarik, beberapa list pemenang dari Oscar ini buat teman-teman yang kelewatan. Mungkin kalian lagi kerja, lagi di kereta, siapa aja yang menang. Jadi kita bakal kulik dan juga beritahuan ke kalian beberapa nominasi dan pemenangnya siapa, dan menurut kita apakah dia memang layak memenangkannya atau ada yang lainnya yang lebih layak bro. Jadi kita bakal jujur-jujuran kali ini, dan gue bakal bacain full list dari pemenang Oscar 2024. Yang pertama ada nominasi Best Pictures. Ini adalah nominasi paling beken buat orang-orang yang menang nominasi satu ini. Udah jelas dia akan mahal setelah ini gitu ya. Untuk Best Picture sendiri, nominasinya itu ada American Fiction, Anatomy of a Fall, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Life, Poor Things, dan yang terakhir ada The Zone of Interest. Dari beberapa nominasi ini ada beberapa film yang gue jagokan, yang gue udah nonton ya. Yang pertama tentu saja Killer of the Flower Moon, karena film ini gila, itu bener-bener kayak sinematografinya, pengambilan gambarnya, ceritanya pun itu masuk banget. Bahkan gue takut itu apakah dia bisa mengalahkan Oppenheimer di sini, karena kita tahu sendiri kalau Oppenheimer kan juga dahsyat banget, terutama dari berbagai sinematografi dan juga pengambilan gambar, udah nggak usah ditanya. Setelah itu yang berpotensi juga untuk menang dari nominasi Best Picture menurut gue adalah Barbie. Meskipun film Barbie nggak cocok bagi gue, kayak lebih berwarna, mata tuh bener-bener kayak warna-warni, tapi secara keseluruhan dia berpotensi untuk menang dari Best Picture karena punya konsep yang segar dan jarang kita lihat gitu. Jadi kayak bener-bener menarik gitu. Belum lagi set syutingnya itu bener-bener niat dan juga believable. Jadi ini salah satu juga yang menjadi jagoan orang-orang di luar sana gitu ya. Dan akhirnya Oppenheimer lah yang memegang kendali pemenangnya. Tapi jangan senang dulu Oppenheimer. Kalau saja Dune Part 2 itu nggak diundur menjadi tahun ini,
itu harus mikir lagi antara Oppenheimer atau Dune Part 2 karena wah gila di sana pertarungan bakal sengit gitu. Nah, sekarang di nominasi selanjutnya ada Best Actor. Best Actor di sini dimenangkan oleh Cillian Murphy di Oppenheimer. Lagi-lagi Oppenheimer. Dan ya, sekarang mari kita beralih ke nominasi selanjutnya ada Best Actor in a Supporting Role. Ini kayak supporting actor. Di sini nominasinya ada Sterling K. Brown dari film American Fiction. Kemudian ada Robert De Niro dari Killer of the Flower Moon. Ini juga salah satu jagoan gua gitu ya. Selanjutnya ada Robert Downey Jr. Oppenheimer. Nah, yang kemudian selanjutnya adalah Ryan Gosling dari Barbie. Ini juga benar-benar kayak benar-benar perlawannya sengit banget di nominasi ini, guys. Kemudian juga yang terakhir ada Mark Ruffalo di Poor Things. Ada Robert De Niro di situ di Killer of the Flower Moon, keren banget dia di sana. Kemudian juga Ryan Gosling, itu kan banyak banget yang bilang, waduh, kenapa Ryan Gosling nggak menang gitu. Nah, dari supporting aktor ini dimenangkan oleh Robert Downey Jr. di Oppenheimer. Ya, dan ini juga salah satu yang pantas juga sih. Tapi kalau mau dibandingkan, kan banyak yang bilang, Bang, harusnya tuh Ryan Gosling kan keren banget dia di Barbie. Tapi kalau bandingannya sama Robert Downey Jr. yang ada di Oppenheimer, oh tunggu dulu kawan, karena ini gila, aktingnya luar biasa di sini gitu ya. Nggak usah lihat sebagai Tony Stark atau Iron Man deh, di sini dia serius banget, men. Bener-bener intriknya, tipu dayanya, bagaimana mimik wajahnya itu yang harus dilihat. Jadi gue 100% setuju kalau Robert Downey Jr. sebagai pemenang dari Best Supporting Actor, guys. Sekarang mari kita beralih ke nominasi Best Actress. Di sini nominasinya ada Annette Bening dari film Nyat, kemudian juga Lily Gladstone dari Killer of the Flower Moon, selanjutnya ada Sandra Hüller dari Anatomy of a Fall, kemudian juga Carey Mulligan dari Maestro, dan yang terakhir ada Emma Stone dari Poor Things. Pemenangnya adalah Emma Stone dari Poor Things. Dan ya, sebenarnya dari nominasi ini ada dua andalan gue. Yang pertama tentu saja Emma Stone, yang kedua itu Lily Gladstone. Lily Gladstone itu kan pemeran utama wanitanya di film Killer of the Flower Moon, dan situ keren banget. Di sini juga wajah-wajah baru, tapi aktingnya gila keren banget di sana. Dan gue berharap sih kalau nggak ada Emma Stone, tentu saja dia yang wajib menang, wajib. Kalau nggak gue demo gitu ya. Selanjutnya dari Best Supporting Actress, setelah kalau yang aktor kan pemenangnya Robert Downey Jr. Kali ini dari Best Actress in Supporting Role ada Emily Blunt dari Oppenheimer, ada Daniel Brooks dari The Color Purple, ada America Ferrera dari Barbie, selanjutnya ada Jodie Foster dari Nyat, dan yang terakhir ada Da'Vine Joy Randolph dari film The Holdovers. Pemenangnya adalah Da'Vine Joy Randolph dari film The Holdovers. So, sekarang mari kita beralih ke nominasi selanjutnya. Ini adalah Best Directing atau sutradara terbaik. Ini adalah salah satu nominasi paling beken. Kalau lu menang di sini, film lu bakal mahal, lu akan dipandang oleh banyak orang gitu ya. Nah, nominasinya adalah ada film Anatomy of a Fall, ini sutradaranya adalah Justin Train. Yang kedua dari film Killer of the Flower Moon tentu saja Martin Scorsese. Yang ketiga ada Oppenheimer dari Christopher Nolan. Yang keempat Poor Things dari Yorgos Lanthimos. Dan yang terakhir ada The Zone of Interest dari Jonathan Glazer. Nah, dari nominasi sutradara ini sebenarnya ada 3 best gue di sini. Yang pertama adalah Martin Scorsese, tentunya si kakek-kakek legend. Siapa sih yang nggak suka dengan film-film dia gitu ya. Kemudian juga Oppenheimer dari Christopher Nolan, tentunya itu wajib banget masuk menurut gue. Dan yang terakhir ada Jonathan Glazer dari Zone of Interest, karena gue udah nonton The Zone of Interest, itu keren banget bagaimana mereka membuat film yang sunyi tapi mencekam, horor, ngeri tapi nggak ada hantunya. Dan menurut gue Jonathan Glazer di sana keren banget gitu ya. Tapi pemenang dari nominasi Best Directing adalah Christopher Nolan dari Oppenheimer. Ya, akhirnya Christopher Nolan menyentuh Oscar juga, karena ini adalah Oscar pertama dari Christopher Nolan. Walaupun dia udah melalang buana keliling membuat film keren-keren, jarang dia masuk nominasi, dan kali ini justru dia menjadi sutradara terbaik Oscar tahun 2024. Gila, selamat-selamat untuk Christopher Nolan, dan gue nggak ada bantahan sih kalau ini. Christopher Nolan memang layak sih. Dan sekarang mari kita berlanjut ke nominasi selanjutnya dari Best Animated Feature Film, dimenangkan oleh The Boys of the Heron. Gue belum nonton filmnya, memang kayaknya bagus, tapi gue belum nonton, ntar lah gue tonton gitu ya. Tapi kayaknya cukup layak, tapi disayangkan gitu ya. Spider-Man Across the Spider-Verse dengan animasi yang lumayan keren itu agak bisa kalah gitu ya. Tapi memang jujur kalau mau dibandingkan dengan film yang pertama dari Spider-Man Miles Morales ini, jujur teknikalnya kemudian juga animasinya itu lebih enak dipandang dan juga lebih rumit di film yang pertama daripada film yang kedua ini. Apalagi kalau kita dengar isu-isu gonjang-ganjing kalau alahan gitu, kejar tayang akhirnya ya nggak maksimal. Nah, itu mungkin salah satu yang membuat para juri memilih The Boy of the Heron ini, karena lebih ke praktikalnya tuh lebih bagus dari segi
The Boy of the Heron ini guys. Jadi kita terima 100% gitu ya. So sekarang mari kita beralih ke nominasi selanjutnya, datang dari nominasi Best Adapted Screenplay atau adaptasi terbaik, dan pemenangnya adalah American Fiction. Gue belum nonton sih, jadi gue penasaran gimana sih ceritanya. Tapi kalau dia menang, pasti lebih keren dari Barbie, Oppenheimer, Poor Things, dan juga Zone of Interest. Pasti lebih wow gitu. Jadi kita lihat nanti. Silakan buat teman-teman yang mau nonton American Fiction, ini salah satu rekomendasi dari Oscar langsung. So sekarang mari kita beralih ke nominasi selanjutnya, datang dari Best Original Screenplay, dan pemenangnya adalah Anatomy of a Fall. Dan yap, sekarang mari kita beralih ke nominasi selanjutnya, datang dari Best Cinematography. Best Cinematography ini nominasinya ada El Conde, Killer of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Poor Things. Yap, lagi-lagi pemenangnya adalah Oppenheimer. Aduh, gue sebenarnya berharap bahwa Killer of the Flower Moon ini menang lah, walaupun satu, karena itu patut diacungi jempol, men. Bener-bener gue kayak suka dengan film tersebut, bukan karena Martin Scorsese-nya, bukan gue kayak sok-sok sinema, bukan karena sok sinepil, tapi emang gue suka ceritanya, juga intrik-intrik yang dihadirkan, tapi kayak Best Cinematography juga keren. Tapi lagi-lagi lawannya itu, men, lihat dulu dong. Ada Poor Things, ada Oppenheimer, jadi gue nggak bisa ngomong apa-apa ya. So sekarang mari kita berlanjut ke nominasi selanjutnya, datang dari Best Costume Design. Nominasinya ada Barbie, Killer of the Flower Moon, Napoleon, Oppenheimer, dan terakhir ada Poor Things. Nah, ini agak unik sih sebenarnya, karena banyak dari nominasi ini semuanya keren. Barbie, nggak usah ditanya, di situ keren-keren banget kostumnya. Kemudian juga di Killer of the Flower Moon, gila, di situ pakaian-pakaian adatnya itu benar-benar, wah, itu benar-benar menarik perhatian, guys. Napoleon juga, gue udah nonton Napoleon, itu wah, believable banget bagaimana kerajaan-kerajaan di sana. Dan Oppenheimer apalagi, jas-jas yang kayak lebih ke jadul-jadul gitu, kayak gila, itu keren banget. Tapi lagi-lagi pemenangnya adalah Poor Things. Jadi kalau gue lihat di trailer sendiri wajar banget sih, karena setelah ini gue bakal nonton Poor Things ya. Kayaknya list pertama gue adalah Poor Things, karena kalau Oppenheimer kan udah nonton gitu ya. Untuk nominasi Best Documentary Feature Film dimenangkan oleh 20 Days in Mariupol. Di nominasi selanjutnya ada Best Documentary Short Film dimenangkan oleh The Last Repair Shop. Di nominasi selanjutnya adalah Best Film Editing. Nah, ini juga menjadi perhatian gue. Nominasinya ada Anatomy of a Fall, The Holdover, Killer of the Flower Moon, Oppenheimer, dan Poor Things. Tebak siapa menangnya? Tentu saja Oppenheimer lagi ya, bener-bener ngeboyong ya. Gue heran ya, Oscar itu pasti ada satu film yang bener-bener ngeborong banyak piala gitu ya. Kalau sebelumnya kan film yang Everything Everyone All at Once itu kalau nggak salah ya, itu kan borong banyak banget gitu ya. Nah tahun ini Oppenheimer gitu, yang gimana ya? Apakah nggak bisa dikontrol itu? Kok bisa dia ngeborong semua? Atau memang begitu cara mainnya guys? Satu film keren masuk Oscar, dia akhirnya bisa membabat semua nominasi, ya udah menang banyak. Jadi itu sudah alami gitu, kayaknya kayak gitu ya guys. Nah sekarang mari kita beralih ke nominasi selanjutnya, ada Best International Feature Film. Kita langsung aja dimenangkan oleh The Zone of Interest. Ya, gue ada review film ini. Kalau kalian pengen lihat review kita, gue trauma dengan film itu. Jadi wajar banget kalau dia menang gitu, Best International Feature Film. Di nominasi selanjutnya ada Best Makeup and Hairstyling. Ini dimenangkan oleh film Poor Things. Jadi yap, kalau kita lihat sendiri dari visualnya udah wajar banget dia menang gitu ya. Nah, di nominasi selanjutnya ada Best Original Score dimenangkan oleh Oppenheimer. Di nominasi selanjutnya adalah Best Original Song dimenangkan oleh lagunya Billie Eilish, yaitu What Was I Made For dari film Barbie. Di nominasi selanjutnya ada Best Production Design, ini dimenangkan oleh Poor Things. Di sini nominasinya ada Barbie, ada Killer of the Flower Moon, Napoleon, Oppenheimer. Yang gue kasihan adalah Barbie sama Killer of the Flower Moon, karena di sini dia selalu masuk nominasi, tapi kayaknya nggak menang gitu ya, karena ada Poor Things sama Oppenheimer. Gila, gue penasaran sama Poor Things, sekeren apa sih filmnya gitu ya. Untuk Best Animated Short Film ini dimenangkan oleh War is Over, inspired by the music of John and Yoko. Nah, di nominasi selanjutnya ada Best Live Action Short Film dimenangkan oleh The Wonderful Story of Henry Sugar. Nah, selanjutnya ada Best Sound, ini cukup menarik karena dimenangkan oleh The Zone of Interest. Nah, apa gue bilang di review gue sebelumnya bahwa film ini minim scoring yang bener-bener kayak lagu soundtrack itu minim banget, tapi bagaimana komposernya kolaborasi sama kayak bagaimana kerennya di sini beberapa scoring-scoring yang dihadirkan, gila itu. Sound desainnya itu bener-bener merinding, men. Di sini kayak ada suara orang tersiksa di rumahnya yang tenang itu, tiba-tiba di balik tembok ada yang jerit, ada yang suara asap, ada suara kereta api. Itu tuh kayak menghipnotis kita. Jadi kayaknya kalian harus nonton The Zone of Interest karena kayaknya bakal hadir di Klik Film ya di 12 Maret ya guys. Nah, selanjutnya di nominasi Best Visual Effect ini dimenangkan oleh Godzilla Minus One. Ini sih yang gue agak kaget gitu ya, tiba-tiba
Oppenheimer kan film bom atom kan, mengambil alih banyak Oscar 2024. Di sini nyempil ada Godzilla Minus One. Terlepas dari semua itu kan, kalau kalian tahu, hadirnya film Godzilla itu kayak menyangkal bahwa Amerika itu menjatuhkan bom ke Nagasaki dan juga Hiroshima kan. Jadi kayak membuat orang-orang Jepang itu nggak trauma, dibuatlah bahwa yang menghancurkan kota tersebut itu adalah Godzilla yang mengamuk akibat manusia ini kayak nggak peduli dengan alam gitu. Jadi digambarkan kayak gitu dari kecil, di doktrin kayak gitu. Intinya adalah semua ini tentang bom atom. Menariknya, Godzilla Minus One ini memenangkan nominasi dari Best Visual Effect. Bahkan Oppenheimer nggak masuk dari visual effect ini. Dari nominasi Best Visual Effect ini agak rusuh sebenarnya, karena banyak orang bule sana yang berharap The Creator yang menang. Mereka bilang harusnya The Creator yang menang gitu. Jujur The Creator keren, tapi kalau lawannya Godzilla Minus One yang keren banget, dari gue kan belum nonton filmnya sama sekali, dan gue berharap ada rumah produksi yang bisa bawa film tersebut ke sini ya, entah itu CGV, SS1 dan sebagainya. Tapi yang terpenting adalah alasan Godzilla Minus One ini bisa menang, selain keren, tapi mereka itu budgetnya minim, tapi bisa mengalahkan film-film Hollywood sana. Jadi wajar banget dong Godzilla Minus One menang gitu. Jadi setelah ini kayaknya gue bakal bikin video petisi, somasi gitu, untuk orang-orang bioskop gitu ya, datangkan Godzilla Minus One gitu. Lagian juga yang buat Minus One orang Asia, tapi nggak nyebarin filmnya di Asia, justru ke luar negeri dulu gitu. Udah lama ini. Itu gue masih bertanyakan sih, kenapa Godzilla Minus One nggak masuk ke Indonesia sih? Kayaknya mereka nggak ngejar cuan gitu. Mungkin mereka masih ngejar Oscar dulu. Mungkin kalau Oscar udah menang, baru mereka sebarin dan membuatnya mungkin marketing gratis untuk mereka kali ya. Oke guys, itulah daftar pemenang dari Oscar 2024. Bagaimana sejauh ini menurut kalian? Apakah kalian setuju pemenang-pemenang dari Oscar 2024 ini, terutama Oppenheimer sama Poor Things ya? Apakah kalian setuju mereka mendominasi di tahun 2024 ini? Dan kalau kalian punya film jagoan yang masuk nominasi tapi justru nggak menang, dan kalian nggak setuju, itu apa alasannya? Silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah, dan bakal kita bahas bersama-sama guys. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan update kita hari ini. Nantikan terus update kita selanjutnya, karena kita selalu memberikan informasi terbaru ke kalian semuanya secepat kilat. So buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.